Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianika Putri dari kelas 11 TKJ 2. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mengenal tentang kelas pada alamat IP atau yang biasa disebut dengan IP address kelas. Nah, sebelum lanjut ke materi, pemahaman tentang netmask dan prefix itu sangat penting untuk IP address kelas ini. Untuk kalian yang belum memahami tentang prefix dan netmask, saya sarankan untuk melihat video tentang prefix dan netmask yang pernah saya up sebelumnya. Nah, kita langsung lanjut saja ke materi ya. Pada IP address atau IP address class itu terbagi menjadi 5 kelompok atau 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Nah, dalam praktek di lapangan, kita umumnya hanya menghadapi hanya 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Tapi agar kita memahami, kita akan membahasnya satu-satu ya. Oke, kita mulai dari kelas A. Seperti yang kita ketahui, alamat IP itu terbagi menjadi 4 ruas. Ya. Karena kita akan lebih fokus ke pembagian kelasnya, maka kita abaikan dulu 3 kolom ini, 3 deret ini. Untuk kita abaikan dulu ya. Kita akan lebih fokus ke yang pertama. Nah, untuk kelas A itu memiliki ciri di mana deret pertama bilangan binernya itu bernilai 0. Semua kelas A pasti akan deret bilangannya bernilai 0. Deret bilangan biner yang pertamanya ya akan bernilai 0. Ya, harus 0. Dan sisanya yang X ini kita bisa 1 ataupun 0 itu bebas. Tapi deret pertama bilangan binernya di ruas yang pertama, yang paling kiri ini harus 0. Nah, ciri yang kedua mengenai kelas A. Kelas A mempunyai prefix slash 8. Dan kelas A juga sangat cocok dan sangat biasanya digunakan untuk jaringan yang berukuran besar. Itu ketiga ciri dari kelas A. Nah, berarti untuk jangkauan kelas A dimulai dari 0.0.0.0 dan berarti X di sini semuanya bernilai 0 ya. Sampai dengan 127, 255, 255, 255. Jadi jangkauan untuk kelas A itu dimulai dari 0.0.0.0 sampai 127, 255, 255, 255. Kenapa ini 127? Ini apabila X di sini bernilai 1 semua. Bernilai 1. Maka di sini akan 127, 255, 255, 255. Bisa dipahami ya untuk mengapa didapatkan nilai 127 ini, karena jika ininya kan kelas A harus 0 digit pertama binernya. Kalau X-nya ini yang berikutnya ini 1, maka akan menghasilkan 127. Nah, kita lanjut ke kelas B. Oke, untuk kelas B, ciri pertamanya adalah dua deret bilangan biner pertama harus bernilai 1, 0 dengan prefix slash 16. Itu ciri kedua dari kelas B, prefixnya yaitu 16. Dan kelas B diperuntukkan untuk jaringan yang berukuran sedang. Nah, karena di sini binernya dimulai dari 1, 0 dan X ini jangkauannya bisa 1, bisa juga 0.
Nah, untuk jangkauan kelas B dimulai dari 128.0.0.0 apabila X-nya ini bernilai 0. X semua ini bernilai 0, maka jangkauannya 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Untuk jangkauan 191.255.255.255 ini apabila X di sini bernilai 1. Oke, bisa dipahami untuk kelas B? Oke, kita langsung lanjut ke kelas C. Nah, untuk kelas C, ciri utamanya yaitu 3 deret bilangan biner pertamanya yaitu bernilai 1, 1, 0, dan ciri keduanya kelas C ini memiliki prefiks flash 24 dan jaring untuk kelas C ini sangat cocok dan biasa digunakan untuk jaringan yang berukuran kecil. Nah, jangkauan untuk kelas C dimulai dari 192.0.0.0 apabila X-nya ini bernilai 0 semuanya sampai 255.255.255 apabila X-nya ini bernilai 1 semuanya. Tapi ininya 110, maka ininya 11111 semuanya 1, maka akan mendapatkan hasil 223, 255, 255, 255. Maka jangkauan untuk kelas C dimulai dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Nah, selanjutnya ada untuk kelas D. Kelas D memiliki ciri utama yaitu 4 digit bilangan binernya bernilai 110. Dan ciri kedua dari kelas D, dia tidak mempunyai prefiks. Dan kelas D juga hanya dikhususkan untuk multicast. Nah, jangkauan dari kelas D dimulai dari 224.0.0.0 apabila X di sini bernilai 0 sampai 239.255.255.255 apabila X di sini bernilai 1. Jadi untuk kelas D jangkauannya dimulai dari 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Nah, kita langsung lanjut ke kelas yang terakhir yaitu kelas E. Kelas E memiliki ciri utama bilangan biner pertamanya bernilai 1, 1, 1, 1. Dan kelas E juga tidak memiliki prefiks. Dan kelas E dikhususkan untuk eksperimental atau percobaan. Dan dapat dipastikan bahwa kelas E ini tidak bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau jarang digunakan, ya. Nah, untuk jangkauan kelas E dimulai dari 240.0.0.0 sampai 247.255.255.255. 240.0.0.0 didapatkan apabila nilai X-nya ini bernilai 0. X semua ini bernilai 0. Dan 247.255.255.255 ini didapatkan apabila X-nya ini bernilai 1. Nah, bagaimana? Cukup dipahami bukan? Nah, selain IP address ini terbagi menjadi beberapa kelas, IP address juga terbagi menjadi 2 bagian utama atau 2 bagian besar yaitu IP privat dan IP public. Dan tentu saja yang sering kita pelajari selama ini yaitu IP privat. Nah, kita langsung lanjut saja. Untuk IP privat kelas A, di sini kita memiliki rentang
IP 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan ini semua adalah IP private untuk kelas A. Dan artinya IP private kelas A yang melewati rentang ini itu termasuk ke dalam IP public tapi kelasnya kelas A ya. Oke, kita lanjut ke IP private kelas B. IP private kelas B memiliki rentang mulai dari 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Dan untuk yang melewati rentang ini itu bisa dapat dipastikan merupakan IP public kelas B. Dan yang terakhir itu IP private kelas C. IP private kelas C memulai jangkauan dari 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Dan untuk kelas C yang melewati jangkauan ini sudah dapat dipastikan itu merupakan IP public ya. Dan IP kelas C ini biasanya paling banyak digunakan untuk jaringan komputer kita. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.